يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Kita sampai di halaman 47 dari kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di bab 13, yaitu termasuk syirik, isti'adah, yaitu meminta perlindungan kepada selain Allah. Dan pada pertemuan yang lampau kita telah membahas ayat ke-6 dari surat Al-Jin. Pada kali ini kita akan membahas hadis riwayat Muslim dengan sanadnya dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik." Mari kita pahami hadis ini sehingga menjadi buah amalan. Kita baca dulu terjemahannya, nanti kita bahas lebih dalam insyaallah. Barang siapa yang singgah di suatu tempat lalu berdoa dengan bahasa Arab, dengan bahasa artinya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang maha sempurna. Ini tawassul dengan kalam Allah, yang mana kalimat-kalimat Allah ini maha sempurna, berlindung dengannya dari apa? Dari kejahatan segala makhluk yang dia, yaitu Allah, ciptakan. Siapa yang mengucapkan itu ketika singgah, ngaso, ya, minggir atau istirahat di suatu tempat, maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan dirinya sampai dia beranjak dari tempatnya itu. Baik, di sini ikhwah, lihat hadis ini kita pahami baik-baik dengan seksama dari lafal per lafal. Perkataan Nabi SAW, man nazala manzilan. Ya, nazala itu artinya turun, ya kan? Aslinya makna nazal, nuzul, turun. Tetapi di sini turun di sini bukan dalam rangka ya turun dari kendaraan tok, melainkan dia itu turun baik dengan maksud bermukim seterusnya atau singgah. Bermukim seterusnya atau singgah. Ya, maka doa ini berlaku untuk yang mau mukim ataupun mau singgah. Kalimat doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Memang ini ada di doa zikir pagi petang, tapi itu konteks lain. Konteks zikir pagi petang ada. Baik, kita pahami dulu lafal nazala yanzilu manzilan. Nazala yanzilu nuzulan. Nazala artinya turun. Manzil yaitu makanun nuzul, tempat turun. Ya, tempat turun itu ada dua, yaitu untuk stay, mukim, daim di situ, seperti kediaman antum, atau turun di sini untuk singgah sementara, baik untuk istirahat
atau memang ada keperluan dan hajat ataupun sesuatu yang darurat. Ya. Jadi misalnya singgah untuk darurat ya. Misalnya mau ke WC umum misal, darurat ya. Atau itu termasuk hajat juga ya. Atau singgah karena ingin makan. Atau singgah karena ingin rehat, istirahat ya. Maka disyariatkan dan dianjurkan untuk berdoa dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Termasuk juga antum turun dari motor atau dari mobil menuju ke kantor. Ya, lebih-lebih misal ada khurafat dan cerita-cerita dari orang kantor ini angker misalnya. Anda enggak ngatain kantor antum ya. Kalaupun angker ya mungkin aja namanya kantor, kalau antum habis pulang sore malam itu, antum nggak tahu apa yang terjadi. Tanya aja satpam, pasti nggak mau ngasih tahu mereka. Ya, ngecek mana. Jadi kalau di antara kita nih ada satpam ini apa? Bahasa bagusnya apa? Bahasa halusnya apa, Pak? Security ya, security. Misalnya teman-teman security, mereka itu tantangan kerjanya itu dua dunia loh, ya. Ya, dua alam ya. Bukan alam manusia aja. Tapi makhluk astral juga kadang-kadang ketika mereka ngecek basement, ngecek lantai berapa, ada challenge-nya ada gitu loh. Diisengin kadang-kadang. Maka sebenarnya sebelum mereka kerja, ketika turun dari motor ya, baca doa ini karena ini masuk dalam nazala manzilan. Yaitu dia turun bahkan bukan untuk singgah saja, melainkan dia untuk kerja di situ selama sekian jam sampai besok misalnya. Dia mulai shiftnya dari maghrib sampai besok jam 6 pagi. Ini lumayan loh. Dan kalau bisa jangan tidur, ya gitu kan. Jangan tidur karena tidur itu tempatnya cuma di masjid saja pas lagi kajian. Nah itu baru bagus tidur. Kalau misalnya di sana jangan tidur karena nanti kalau lalai ada maling dan semisalnya. Maka fadhal dia mengamalkan hadis riwayat Muslim ini, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau memang itu masuk dalam zikir petang. Ya. Begitu juga antum lagi dinas, Pak. Teman-teman di sini kan sebagian kan nanti ditugaskan dinas misalnya di Sulawesi, tempat yang asing, luar pulau, bahkan di hutan. Dan antum enggak tahu apa yang akan terjadi dan ada apa saja binatang di sana atau mungkin khurafatnya apa aja di sana, hantu legendanya apa itu enggak tahu. Maka bacalah doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat, dengan tawasul kalimat-kalimat Allah dari segala keburukan yang Allah Ta'ala ciptakan. Bukan berarti Allah Ta'ala buruk, bukan. Tetapi yang diciptakan ini memang makhluk yang buruk. Baik buruk dari segi bentuk maupun buruk dari segi kelakuan. Ya, baik kelakuan yang sifatnya disengaja seperti kelakuan jin dan manusia yang buruk, atau kelakuan yang memang sifatnya tabiat, ya memang Allah ciptakan seperti itu, seperti kelakuan macan, tikus dan semisalnya, itu kan buruk kelakuannya. Ya. Maka dianjurkan untuk membaca doa ini. Kemudian kalau antum singgah pun begitu. Ya. Ketika antum pulang kerja misalnya, antum pengen istirahat sebentar karena udah macet, terus antum istirahat atau makan sebentar, misalnya makan di sebuah rumah makan. Yang mana antum nggak tahu kan dia pakai penglaris atau tidak, nggak tahu antum. Dan antum nggak boleh suudzon, kalau nggak ada bukti nggak boleh suudzon. Maka antum makan di situ, antum nggak tahu dia pakai penglaris apa enggak. Kan kalau pakai penglaris katanya kan makanannya diludahin sama pocong gitu kan. Pocong sempat ngeludah ya berarti ya. Maka kemudian dia makan insya Allah dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Bacalah sebelum masuk ke ruang makan itu, baca bismillah, baca sebelum makan. Kemudian karena dia itu singgah, maka bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Coba hafalin doa ini, jemaah. Yang belum hafal, hafalin. Ajarin tuh anak istri. Ya, ajarin anak istri. Kalau istri lagi galau, gundah gulana sore-sore dan seterusnya, apalagi menjelang pertengahan bulan menuju akhir bulan itu tuh masa-masa sensitif. Ya. Maka coba ketika mulai aneh kelakuan istri, antum bacakan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, karena kadang-kadang istri berkelakuan buruk kalau misalnya suami itu ketipisan dompetnya. Kadang-kadang kecuali yang bertakwa, ya kecuali yang bertakwa dan sabar.
Itu termasuk. Maka man nazala manzilan ini masuk ke manzil yang sifatnya daim atau manzil yang sifatnya ghairu daim. Daim itu yang terus menerus seperti tempat mukim antum, kontrakan antum, kos-kosan antum atau rumah antum. Maka itu antum turun, siap-siap masuk bismillah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ketika memang antum merasa nanti takutnya ada yang enggak beres. Apalagi kalau tempat itu asing, ini lebih dianjurkan lagi. Dan bahkan mungkin itulah pada asalnya maksud dari hadis ini. Tempat itu asing, antum tidak kenal misalnya, atau apalagi di daerah orang, ya, maka ini perlu sekali, ya, doa-doa seperti ini. Ya, sebagian dari orang tidak memerlukan doa, merasa tidak perlu dengan doa seperti ini, akhirnya terjadi kecelakaan, akhirnya disesatkan. Apalagi kalau terjadi atau memang di daerah tersebut ada mitos-mitos penampakan inilah, atau mitos-mitos tanggal sekian hati-hati jangan safar, kan ada kayak gitu di tanah Jawa ini. Satu syuro, malam satu syuro itu jangan keluyuran, jangan kelayapan. Itu dari dulu, bahkan sekarang masih ada yang percaya dengan mitos seperti itu. Termasuk daerah misalnya Jogja misalnya, apalagi kalau antum mau ke pantai selatan. Ya. Kalau misalnya satu syuro, malam satu syuro itu jangan safar, jangan ngapa-ngapain, dah stay aja deh, stay at home kata orang kampung gitu. Ya. Dan kenyataannya syaitan kemudian berusaha untuk membuat the myth itu happen gitu loh. Mitos itu menjadi happening gitu, menjadi terjadi. Ya, syaitan berusaha untuk membuat itu terjadi. Dengan cara apa? Yaitu syaitan mencari siapa kira-kira yang memang bepergian jauh di malam satu suro, ya 10 Muharram satu suro. Kemudian orang yang pergi ini ternyata nggak pada zikir. Mereka anak-anak muda yang lalai dan pengen berpesiar atau ke pantai. Akhirnya digoda oleh syaitan, dibisikin ini, dibuat sesat, dibuat pandangan matanya itu salah, ya ditipu. Kemudian ini jalan yang salah, dan kadang-kadang dibuat linglung dengan kok jalannya sini-sini lagi ya, kok sini-sini lagi. It happened, ya. Dan kemudian mereka ini bukannya malah istighfar, bukan doa-doa, enggak ada yang hafal doa-doa. Ya, akhirnya mereka makin kebingungan. Ya. Kemudian cerita ke orang-orang desa kalau ternyata mereka ini sedang dibuat linglung oleh syaitan, oleh hantu-hantu. Akhirnya makin ganaslah khurafat di daerah itu. Orang-orang makin percaya ternyata benar ya kata orang tua kita, kalau malam satu suro itu jangan pergi kelayapan. Nanti dikelabuin atau diculik atau diapain setan lah gitu. Sebenarnya sih nggak nunggu malam satu suro. Seseorang mau ngapain aja dengan maksiat itu sebenarnya sudah dikelabui oleh syaitan. Itu cukup. Ibaratnya ngapain antum cari setan atau jin dengan live streaming di tempat-tempat terbengkalai. Antum cari aja di WC, itu banyak setan. Bukankah kita doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya Allah saya berlindung kepada Engkau dari keburukan setan perempuan dan setan laki-laki ketika masuk WC. Berarti di WC banyak setan. Kalau mau nyari khadam, nggak usah jauh-jauh ke kuburan keramat. Di WC antum banyak itu. Apalagi kalau belum di store teleknya itu makin banyak setan berkumpul di situ. Coba cari di situ. Ya, orang ngapain jauh-jauh ke pantai selatan, ke goa ini, ke petilasan itu, ke makam keramat, bahkan ke makam Susana. Susana. Sekarang diangkat lagi filmnya. Ya kan? Jadi hits, jadi tren. Yang diangkat kok yang seperti ini. Di dalam manusia lagi pada kesusahan ekonomi, orang-orang butuh tawakal sama Allah, yang diangkat malah cerita-cerita setan, tokoh-tokoh satanik dan semisalnya. Ya itu urusan mereka memang. Tetapi kalau kita punya iman, tentu kita nggak usah follow yang seperti ini, jemaah sekalian. Ya. Jadi kalau misalnya ke tempat apapun, apalagi ke tempat yang orang-orang itu menganggap tempat itu keramat, ada tuahnya, ada hati-hati kalau di situ pamali, ya antum ke Gunung Kemukus misalnya, antum ke Gunung Lawu, naik gunung, ya lewat Cemoro Kandang, Cemoro Sewu atau lewat mana lah terserah, atau lewat atas langit sekalipun jatuh ke bawah, baca doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini harus kita ajarkan kepada orang-orang yang suka tadabbur alam tuh. Yang suka nge-trek, yang suka bareng-bareng jalan tuh, touring. Nah, biasanya suka touring itu kan. Kemana? Pelabuhan Ratu misalnya. Kemana? Ke Ujung Genteng, ke Ciletuh, kemana gitu kan.
Itu kan biasa konvoi bareng-bareng tuh. Ajarin tuh gimana caranya supaya kita punya doa pegangan. Karena antum semua berada di tempat asing bagi antum. Sekarang ini kalau antum lebih dengar podcast atau cerita-cerita misteri di internet tentang mistisnya Gunung Lawu, mistisnya gunung ini, mistisnya pandai ini, antum akan temukan orang-orang yang cerita itu rata-rata mereka nggak bisa atau nggak benar baca ayat kursinya, apalagi baca doa seperti ini yang asing bagi mereka. Sebenarnya kuncinya di sini karena kebahlulan itu aja. Makanya cerita jadi panjang. Orang bahlul ceritanya panjang. Iya, gara-gara kebodohan dan ketidaktahuan apa doanya, gimana cara bacanya, akhirnya digoda oleh syaitan. Syaitan juga ketawa, ini orang aku yang muslim. Katanya syahadat, baca ayat kursi belepotan. Kayak makan kredok nggak pakai sendok, belepotan nggak jelas. Maka diketawain oleh syaitan. Kita lihat aja orang-orang cerita seperti ini digoda oleh syaitan, ditipu oleh syaitan, terus digoda di gunung, disesatkan di gunung dan seterusnya. Rata-rata karena apa? Karena mereka itu nggak punya pegangan doa yang benar, nggak punya tauhid yang benar, nggak punya tauhid yang benar. Jarang ada ustadz tahu tauhid tinggi kemudian diculik sama pocong. Nggak ada. Pocong nggak berani. Pocong juga mikir kali, gitu kan. Makanya rata-rata yang seperti apa? Yang nggak punya bekal doa. Oleh karena itu ajarin nih teman-teman yang suka touring, ya, mungkin di antara antum ada yang punya komunitas misalnya, ya, entah semoge atau mocil atau mogok dan seterusnya lah terserah. Ya kemudian bilang, anda sudah ngaji, antum yuk kita baca ketika kita singgah. Misalnya kan touring dari Jakarta nih, dari Jakarta ngumpullah kita, ngumpul kita mau ke Pelabuhan Ratu, kan banyak tuh yang kayak gitu. Ya, jalan bareng, wah konvoi kan, berapa belas atau berapa puluh motor gitu, ya. Nanti ketika kita singgah, di rumah makan tertentu, ini kan singgah. Hadis Nabi apa? Man nazala manzilan. Barang siapa yang singgah di suatu tempat singgah. Manzil sini maknanya tempat singgah. Manzil bisa maknanya tempat tinggal, bisa juga maknanya tempat singgah. Siapa yang di tempat singgah di tempat singgah, baik untuk WC doang, apalagi untuk makan, maka coba baca, ayo kita baca, ajarin tuh, talqin mereka, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hafalin tuh, pahami maknanya. Karena kita nggak tahu tempat yang asing, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Syaitan itu di mana-mana dengan izin Allah Azza wa Jalla. Mereka ada di rumah makan mungkin, ada di kamar mandi apalagi, ada di suatu tempat, di suatu kebun atau di suatu pohon, kita nggak tahu. Maka dengan doa ini, insya Allah kata Nabi apa? Lam yadurrahu syai'. Dia tidak akan ada yang memadaratkan dia. Sampai dia beranjak pergi dari tempatnya itu. Di antaranya bukan hanya tentang setan dari kalangan jin, bukan. Setan dari kalangan manusia juga, kadang mau ngisengin antum. Maksudnya dia mungkin pengen ngeracunin, naudzubillah min dzalik ya. Maka dengan doa ini Allah jaga antum. Atau dia pakai penglaris sehingga makanannya itu ada racun dari kalangan mereka gitu ya. Supaya dianggap nikmat atau gimana yang bisa berefek pada iman kita misalnya. Ya. Maka Allah akan jaga, entah dengan cara apa Allah jaga kita dari itu. Ya. Misalnya ternyata di salah satu minuman kita, walaupun kelihatannya sirup, ternyata ada beberapa persen birnya atau khamrnya, misalnya kita nggak tahu, ternyata kita dilindungi oleh Allah karena kita baca doa ini, akhirnya kita nggak jadi minum itu. Itu bisa aja dengan cerita seperti itu, kita nggak tahu. Adapun yang sepertinya nggak masuk di hadis ini adalah tukang parkir Indomaret dan Alfamaret. Itu nggak bisa pakai doa ini, ya, nggak bisa, nggak mempan, ikhwan, nggak mempan. Coba aja, coba nih nanti antum ke Indomaret, Alfamidi atau misalnya minimarket gitu, ya. Kemudian parkir mau masuk Indomaret, biasanya antum dipriwitin tuh. Itu priwit artinya apa? Bayar lo nanti, gitu artinya. Gitu kan? Antum baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Masuk Indomaret. Keluar Indomaret tetap ada. Iya. Ya tadi nggak kelihatan. Pas kita mulai mundur kok ada yang narik. Ya dia lagi kan.
Iya, nggak priwit nggak apa, tiba-tiba udah di belakang aja, udah narik aja, kan kita nggak enak orang Indonesia kalau digituin, mau makasih doang nggak enak, mau ngasih duit juga nggak mau gitu kan. Karena doa ini nggak mempan untuk mereka, ya orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena sebenarnya mereka nggak memberi madarat buat kita. Apakah antum miskin dengan 2.000 itu? Apakah antum jatuh miskin dengan ngasih 2.000? Enggak. Cuman dengan antum ngasih seperti itu, antum membantu kemungkaran. Iya. Mungkin kita kira bahwasanya hal-hal seperti ini bukan keburukan, ikhwan. Kalau antum perhatikan, dan mungkin nggak jauh dari sini, parkiran yang sebenarnya itu ilegal. Enggak. Ada yang terpaksa kita harus ngasih, ada yang ya kita nggak ngasih nggak apa-apa kali. Gitu. Ya nggak jauh kan dari sini kan? Nggak usah disebut, nanti antum kena. Ya. Ada parkiran-parkiran yang dikelola bukan oleh pemerintah, bukan oleh pihak developer, bukan oleh pihak gedung, tapi oleh ormas, dan itu ilegal secara peraturan daerah. Ya enggak? Betul atau enggak, Pak? Antum ngerti hal kayak gini enggak, Pak? Berarti ini hukum halal dan haram masuk di sini, Pak. Halal dan haram masuk di sini. Hal-hal yang sifatnya pungutan liar itu definisinya apa sebenarnya? Ya. Sementara pihak minimarket itu mereka sebenarnya tidak punya pengelolaan untuk parkiran dan kemudian di take over oleh ormas dan warga setempat yang pengangguran biasanya. Kalau enggak ngebolehin, mereka diberikan treatment atau diberikan ancaman. Belum lagi jatah preman, belum lagi jatah keamanan. Tuh, lihat tuh, mental koruptor itu banyak di bawah. Antum mau nyalahin mental koruptor di pemerintah, di bawah itu lebih banyak dan lebih masif. Jalan sedikit, koruptor. Siapa? Tukang parkir ilegal. Itu koruptor rata-rata. Kok bisa? Ini kan rakyat kecil. Kok bisa kita bilang, ya koruptor itu gak kenal rakyat kecil atau rakyat besar atau penguasa, gak kenal. Koruptor itu adalah orang-orang yang mengkorupsi lahan orang untuk benefit dirinya. Itu koruptor. Yang menjadikan jalanan pemerintahan, jalanan raya sebagai pasar. Ini koruptor. Ya mungkin mereka hanya pedagang kecil. Mereka butuh duit, betul, tapi bayar ke siapa? Ke koruptor. Melalui siapa? Melalui sewaan-sewaan, yaitu preman-preman yang juga mendukung korupsi. Sebenarnya ini korupsi yang sudah teragendakan. Ormas banyak yang korupsi. Coba lihat, ya. Keburukan bukan ini? Keburukan. Tapi ini keburukan yang sifatnya antum nggak bisa melawannya kalau kayak gini. Karena udah manusia langsung, dia nggak menganggap berbuat buruk antum, dan uruf masyarakat umumnya menganggap ini tidak berbuat buruk. Ya. Sampai dikatakan bahwa saya banyak tukang parkir sekarang itu disebut anti penglaris. Bikin orang nggak laris. Enggak, antum kalau misalnya jalan naik motor mau ke warung makan mana? Ya, ada tukang periwitan, nggak jadi ntar ditagih 2.000 lagi gitu. Ada perasaan membuat orang apa? Nggak nyaman. Dan juga harta tersebut kalau memang dia dikasih 2.000 ilegal, kalau memang ternyata itu adalah dari rumah makannya, memang dari rumah makannya ya, pegawainya mungkin bisa lah, oke. Tapi kalau itu dari warga sekitar, berarti kan itu menggunakan lahan orang untuk keuntungan dirinya. Ini korupsi namanya, korupsi lahan. Korupsi lahan. Ada pernah nanya kepada beberapa teman-teman Indomaret, Bang, itu yang di depan yang suka periwitan itu kang parkir, dia ada kerjasama nggak sih sama minimarket ini bagi hasil gitu? Enggak ada. Buat dia semua duitnya. Ya. Kemudian nanti duitnya dia dibagi antara ormasnya dia dengan dirinya, dibagi hasil. Ini korupsi bukan? Inilah hakikat korupsi. Orang pada demo ngangkat ini, coba demoin tuh tukang parkir. Berani nggak? Nggak. Kenapa yang kecil, yang mikro aja nggak kena, yang makro mau dibantai? Nggak bisa antum ngebantai yang makro. Kalau mikro aja antum nggak berani. Antum berani nggak ngomong gitu ke tukang parkir, Pak? Kang parkir, koruptor ente. Oh, dipanggil teman-temannya satu ormas, satu suku. Mati antum di tempat. Bismillah, tawakaltu ala Allah ya. Iya. Bangun-bangun ditanya siapa Tuhanmu, kan gak enak itu. Belum siap antum.
Ini sebenarnya korupsi yang sudah masif, ikhwan. Keburukan yang masif itu sebenarnya. Kita nggak sadar rata-rata, nggak sadar. Ya, tiap hari kita dengar periwitan. Tiap hari dompet kita berontak untuk 2.000 keluar, 2.000 keluar, 1.000 keluar. Dan itu tanpa hak, mereka itu nggak berhak mendapatkan itu. Benar nggak berhak? Benar kalau misalnya antum keluar duit 2.000 nggak bakal miskin, itu sahih. Tapi dengan 2.000 antum keluar, itu menguatkan mental korupsi mereka. Adapun kalau parkiran di sini, alhamdulillah ada parkiran gratis, makasih banyak ini, alhamdulillah. Parkiran di sini tamu bayar itu boleh, legal, karena dikelola oleh keresmian developer atau mungkin dari gedung, itu jelas itu kalau ya. Tapi seberang antum, nah itu ya, seberang, samping, kiri, kanan gedung, nah itu antum tahu sendiri. Gitu. Bukan berarti anak bilang kayak gini karena anak merasa dirugikan 2.000, enggak masalah, duit segitu insyaallah enggak masalah, Allah rezeki Allah jauh lebih banyak. Tetapi mental masyarakat kita itu korupsi dari yang sedikit-sedikit ini cukup masif. Anak itu kalau lewat naik motor ngelihat di minimarket, kadang-kadang anak kesel ngelihat tukang parkir itu lagi nikmat banget ngitung duitnya tuh, banyak ngitung duitnya tuh. Itu rasanya kesel. Bang, itu duit korupsi, Bang. Itu bukan hak antum. Jangan gunakan ketidakenakan perasaan orang Indonesia untuk mengeruk keuntungan. Pihak minimarket kan nggak enak kalau ditolak, ntar marah ormasnya. Pihak yang punya motor juga nggak enak kalau misalnya saya nggak ngasih 1.000 2.000, abasa wa tawalla. Ngerti nggak arti abasa wa tawalla? Dia telah bermuka masam. Kayak enak kan ngeliat tukang parkir mukanya masam ngeliatin kita tuh nggak ada duit sama sekali, megang stang terus mana tuh diperitin lagi. Artinya prit ini terjemahnya apa? Mana duitnya gitu kan? Nggak bayar. Pergi aja kita gitu. Apakah ini bermadarat? Mungkin nggak bakal miskin kita dengan ini. Tapi mereka akan mendapatkan madarat dari hasil upah mereka. Sayangnya mereka menganggap itu tidak haram atau tidak bersyubhat. Itu sayangnya begitu. Semoga Allah Ta'ala memberi hidayah dan memaafkan kita semua dan juga mereka. Edukasi ini sebenarnya penting loh. Ya cuma ya nggak tersentuh di kalangan mereka. Apalagi ini udah jadi ladang ya. Dan sudah terstruktur. Sindikatnya ada. Dari terorganisir, Pak. Kalau antum tebang 1, tumbuh 1.000 gitu loh. Karena sudah ada organisasinya. Yang disebut organisasi masyarakat. Kadang mengatasnamakan kesukuan dan warga lokal. Ini sulit, mindset kayak gini, mental kayak ini sulit. Orang kalau mental kayak gini makanya nggak maju-maju. Mereka menternak pengangguran dan preman-preman akhirnya. Antum-antum yang kerja itu yang diperes setiap hari 2.000. Domplang. Ini kayak gini nggak maju orang-orang seperti ini. Tapi ya harus sabar gimana. Yang kita butuhkan adalah semoga Allah memberikan taufik dan juga hidayah pada penguasa setempat supaya bisa menertibkan parkir liar seperti ini. Sayangnya kadang-kadang kong kali kong juga sama penguasa daerah. Susah kok kayak ini. Kita tinggal nunggu nasib aja kok kayak gitu, Mbak ya. Taib, itu nggak mempan dengan doa ini, Pak. Sebagaimana manusia kalau mau memadorkan antum baca ayat kursi, nggak kebakar dia, malah dilanjutin, diterusin sama dia. Itulah kadang para ulama mengatakan syaitan dari kalangan manusia lebih buruk daripada syaitan dari kalangan jin. Di antara perbedaannya kenapa kok lebih buruk syaitan dari kalangan manusia? Syaitan dari kalangan jin, antum bacain doa, dia kepanasan, mungkin pergi kabur, lari tunggang langgang. Syaitan dari kalangan jin dengar azan, lari terkentut-kentut di maghrib hari. Syaitan dari kalangan manusia coba mau nyerang antum bacain ayat kursi, murojaah dia, loh diterusin sama dia, bahkan dibenerin tajwid antum, tapi tetap dia berbuat buruk, tetap aja. Syaitan dari kalangan manusia dengar azan maghrib, bukannya enggak lari kentut-kentut, tetap aja main remi, tetap aja main gaple, tetap aja benerin bengkel. Tuh syaitan dari kalangan manusia dableknya itu minta ampun. Ya. Syaitan dari kalangan jin, kadang antum bacain ayat nangis dia. Syaitan dari kalangan manusia dibacain ayat tidur. Iya. Enggak, bukan di majelis ini. Kalau di majelis ini insyaallah karena khusyuk ya, karena khusyuk. Iya. Jadi itu sunnahnya adalah kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung kepada
Allah dengan kalam Allah yang maha sempurna dari kejahatan segala makhluk yang Dia ciptakan. Ya. Kandungan bab tafsir ayat dalam surat Jin. Kemudian kedua, isti'adzah, minta perlindungan kepada jin atau selain Allah, hal yang gaib ya, termasuk syirik semua itu. Ketiga, hadis tersebut di atas sebagaimana disimpulkan oleh para ulama merupakan dalil bahwa kalam Allah bukanlah makhluk. Karena disyariatkan agar kita berlindung dengan kalam Allah Azza wa Jalla. Karena sekiranya kalam Allah adalah makhluk, niscaya kita enggak boleh berlindung kepada atau dengan makhluk. Karena itu syirik ya. Keempat, keutamaan doa ini. Meskipun ringkas, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu ringkas. Tapi ini doa sangat menjamak banyak dari kasus dan peristiwa atau konteks. Antum kalau ketakutan, Pak, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau baca ini a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jangan baca yang lain, abrakadabra. Ya, dan seterusnya, apalah kalimat-kalimat yang enggak jelas. Ya, astaga naga apa seperti itu. Ketika berjalan di tempat sepi, gelap, di antara rimbunan pohon bambu, sok berani enggak jalan situ? Kemudian kan angin sepoi-sepoi, angin keras, kencang, suara-suara di pohon bambu, kemudian terdengar ada seperti jeritan. Itu ngeri. Tapi antum baca, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Masyaallah, kuat antum insyaallah. Iya, dilindungi sama Allah. Enggak diapa-apain sama, enggak diapa-apain. Kalau ada yang nangis, biarin. Mungkin lagi sedih dia, biarin aja. Ya. Ada yang ketawa, ya mungkin lagi nonton apa, mungkin kita enggak tahu, biarin. Enggak usah diikutin, biarin aja. Ya, ada yang manggil, jangan merasa karena kita sedang enggak di ruang penungguan pasien, ngapain dipanggil? Udah, lanjut aja. Ya kan? Hasan gitu. Enggak percaya. Biasanya kan kalau dokter atas nama Hasan baru benar, saya baru gitu. Ya. 5, bahwa sesuatu yang bisa memberikan manfaat duniawi seperti menolak suatu kejahatan atau mendatangkan suatu keuntungan tidak berarti bahwa hal itu tidak termasuk syirik. Ya, jadi saya ulang, sesuatu yang bisa memberikan manfaat duniawi. Di antara manfaat duniawi menolak suatu kejahatan. Di antara manfaat duniawi mendatangkan suatu laba atau keuntungan. Ya. Kalau sesuatu itu bisa memberi manfaat seperti itu, ya bisa jadi syirik, bisa jadi enggak. Artinya antum jangan merasa aman dengan segala wasilah-wasilah keuntungan dan penghindaran mara bahaya. Sebagiannya itu syirik, sebagiannya itu tidak syirik. Untuk membedakannya harus dengan ilmu. Membedakannya harus dengan ilmu. Ya. Nah, kalau misalnya wasilah tersebut padahal tidak ada kaitannya dengan keuntungan, namun kemudian diyakini atau disugestikan itu akan menguntungkan, maka ini bisa menjadi syirik. Contoh, walaupun sekedar awalnya cuman motivasi diri, maka hati-hati, kadang-kadang hanya motivasi, tapi lama-lama syaitan membisikkan supaya terjumus kepada syirik tanpa sadar. Kasih contoh, misalnya, ya, kita jualan, sebagaimana Anda pernah jualan di pasar kaget, pasar tradisional, Anda jualan pepes dulu, samping Anda jualan ayam. Ya kan, namanya jualan ayam dijajak itu di pinggir jalan, kan dikerubutin sama laler gitu kan. Ya, taib. Tapi masalahnya bukan lalernya di sini. Misalnya ada satu orang yang datang di pagi hari, satu konsumen datang. Ya. Terus nawar gitu kan. Udahlah buat ibu dah harga penglaris lah. Apa maksud dari kalimat harga penglaris gitu? Kalau maksudnya adalah saya nih netapin harga sekian murah biar laris nanti ke depannya, maka antum maksudnya apa? Kalau antum maksudnya sedekah, udahlah lillahi ta'ala aja. Kalau antum maksudnya adalah harga ini bisa secara zat membuat laris, maka ini enggak bisa. Maksudnya gini loh, dadah ibu penglaris nih, kedatangan ibu bikin laris saya nanti ke depannya. Ibu seperti apa ya bahasanya itu kita lucky apa? Lucky star-nya kita, bukan rokok ya, lucky star itu rokok ya. Bintang keberuntungan apa namanya? Ibu ini sebagai penyebab keberuntungan saya hari ini. Ini enggak boleh, ini syirik ini. Ya. Dah
buat penglaris dah, Ibu, saya kasih harga gini. Karena menganggap kehadiran konsumen pertama ini menjadi penglaris. Itu terjadi di beberapa pedagang awam. Kadang syiriknya adalah tatoyur. Syiriknya adalah tatoyur kayak gini nih. Datang konsumen pertama, mukanya jeleknya minta ampun. Ya, ngelihatnya aja udah cepet-cepet dan nih konsumen. Kayaknya hari ini bakal apes nih saya nih mukanya. Mukanya bapuk kayak gini. Dah cepet aja lah. Habis itu tutup dagangan karena apa? Konsumen pertama mukanya jelek. Ini hari yang jelek buat saya. Ini namanya tatoyur dan ini syirik. Ini namanya tatoyur dan ini syirik. Yaitu mengaitkan keapesan dan nasib sial dengan muka orang. Nggak bisa. Ada orang kayak gitu. Pokoknya kalau pagi-pagi yang datang mukanya jelek berarti apes nih hari ini saya. Itu nggak boleh. Tatoyur, syirik itu. Seperti itu. Dan juga hal lain, kalau misalnya yang datang ternyata pagi-pagi yang datang mukanya cakep, ini pasti laku habis ini saya. Itu nggak ada kaitan, ya, pasti laku nih. Itu nggak ada. Apakah dengan muka cakep nanti yang lain pada ikutan? Kecuali kalau sebabnya rasional. Pagi-pagi kita jualan ayam di pinggir jalan, yang datang Raffi Ahmad, nah, misalnya, laris nggak habis itu? Laris, iya, karena ada sebab yang secara logika mungkin. Yaitu, dikerubutin ayam kita. Karena Raffi Ahmad. Diborong juga sama dia banyak. Padahal, ini toko yang kemarin dibeli sama Raffi Ahmad. Misalnya. Itu mungkin. Tapi kalau cuma masalah ganteng, cakep, cantik yang datang nih, ini nggak bisa. Ini takutnya menuju ke kesyirikan. Karena nggak ada sebab logis di sini. Ya. Itu hal-hal seperti itu dikaitkan. Hal-hal yang tadinya nggak ada kaitannya. Terus dikaitkan dengan suatu keburukan, kejahatan, ya. Akhirnya kita kemudian menempuh wasilah-wasilah yang syirik, maka ini terjadi di masyarakat, terutama dalam perdagangan. Ya. Coba sekarang tanya. Orang sekarang kan judi online itu kan lagi tren. Itu usaha atau bukan? Usaha, parah antum. Usaha juga. Ya berarti mereka bisa dong dengan jawaban antum, loh kita kan sedang usaha. Kan kita nasihatin orang yang judi, Pak jangan judi, kerja Pak kalau mau kaya. Loh ini kita lagi kerja, ini kita lagi usaha. Ayo sok gimana jawabannya? Walaupun tuh akhirnya usaha, tapi itu usaha yang haram gitu kan ya. Usaha yang haram. Kan namanya usaha kan wasilah untuk mencapai tujuan, yaitu dapat keuntungan, kan itu usaha. Maka jangan kira bahwa yang penting usaha, jangan kayak gitu. Yang penting halal. Dan usahanya halal, itu yang benar. Jangan yang penting usaha. Kalau yang penting usaha, halal haram, dihabek aja nggak masalah. Itu jangan salah. Begitu juga dengan wasilah-wasilah menuju keuntungan. Kalau pakai wasilah yang syirik, maka itu ya syirik hukumnya. Nggak bisa. Gara-gara tujuan saya mulia, walaupun caranya syirik, jadi nggak apa-apa. Enggak, itu salah. Itu salah. Sekarang tujuan orang supaya pantai itu aman dari mara bahaya, itu tujuannya mungkin bagus. Tujuannya apa? Supaya pantai ini aman, tidak ada gangguan. Tapi cara yang ditempuh dengan larung laut. Kasih kepala kebo, nasi tumpeng, kemudian daging-daging untuk persembahan kepada Nyi Roro Kidul. Ini wasilah syirik. Tujuannya mungkin ada, mungkin maksud baik, tapi cara yang syirik ini membuat amalnya batal, bahkan bisa keluar dari Islam kadang-kadang. Maka teman-teman sekalian juga bekerja bukan hanya yang penting kerja. Kerjaannya benar nggak? Halal atau tidak? Itu wasilah. Tujuannya apa? Supaya dapat keuntungan untuk memberikan nafkah. Itu tujuannya kan? Jangan sampai kayak Robin Hood, tujuannya benar, si pitung tujuannya benar, caranya salah. Yaitu ngerampok bank, ngerampok cukong, ngerampok orang kaya, itu salah. Inilah fikih dalam berusaha. Bahwa saya dalam ikhtiar itu disyaratkan agar perbuatannya halal. Karena ikhtiar itu wasilah. Dan wasilah itu harus baik secara syar'i, tidak yang haram. Adapun tujuan kalau itu baik dan wasilahnya haram, maka khawatirnya Allah Ta'ala tidak menerima wasilah
tidak menerima tujuan juga. Begitu ya ikhwah sekalian. Baik, kemudian ke bab berikutnya, termasuk syirik, istighatsah atau doa kepada selain Allah. Ya, kita enggak sampai jam 1 insyaallah. Lebih awal kita selesainya. Istighatsah itu minta pertolongan dari mara bahaya. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Yunus ayat ke 106 sampai 107. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi madarat kepadamu selain Allah. Jangan kau berdoa dan jangan kau minta, jangan kau beribadah menyembah kepada selain Allah, yang mana selain Allah itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat. Patung, bahkan menyembah orang pun, orang itu enggak bisa memberi manfaat secara zat kecuali dengan izin Allah. Dan orang itu tidak bisa memberi madarat secara zat kecuali dengan izin Allah. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, yaitu menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Kata Allah Azza wa Jalla kemudian, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan suatu madarat kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Subhanallah. Ini kalimat penting sekali, ikhwan. Siapapun kita yang terkena madarat apapun, baik madarat dari segi sosial, antum mendapatkan sanksi sosial, kutukan, celaan, hinaan dari orang-orang, itu madarat buat antum. Antum enggak bisa menyingkap madarat itu kecuali kembali kepada Allah. Atau madarat secara psikis, yaitu mental antum hancur, atau naudzubillah min dzalik, atau terganggu, psikisnya terganggu sehingga tercipta kadang-kadang halusinasi, overthinking, pikiran berlebihan, bahkan adanya niatan untuk mengakhiri hidup dengan tangan sendiri, naudzubillah min dzalik. Maka tidak ada yang bisa menyingkap penjara madarat pikiran tersebut kecuali antum harus kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Begitu juga madarat dari manusia ataupun dari jin ataupun dari benda, semua itu dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Jika Allah menimpakan suatu madarat untukmu, maka tidak ada yang dapat menghalangi atau menghilangkannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Subhanallah. Ini membuat kita itu enggak perlu hasad pada siapapun. Enggak perlu dengki dengan gaji orang yang lebih besar daripada kita. Karena emang itu yang Allah berikan dan Allah bagi buat dia. Kita ada jatahnya kok gitu loh. Kita mau ngapain? Mau kita tolak gaji orang? Oh, gaji dia, nasib dia. Mau kita jegal dia, mau kita turunkan martabatnya sehingga dipecat. Boleh jadi mungkin dia dipecat gara-gara hasutan kita. Dan dia mendapatkan pekerjaan di kantor lain yang jauh lebih afdol. Lah kan? Kalau Allah Ta'ala ingin memberikan kebaikan padamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Enggak bisa. Ya. Dan juga seorang yang hasad itu seperti dia tidak suka dengan takdir Allah, tidak terima dengan keputusan Allah, dan merasa bahwasanya nasib orang lain itu lebih afdal dan Allah tidak adil. Ya. Misalnya antum punya istri, ternyata antum melihat istri orang lebih cantik, lebih taat, lebih baik, lebih bisa ngaji, lebih rumput tetangga jauh lebih hijau daripada rumput sendiri. Namun kalau misalnya kita itu memperhatikan siratan takdir dan hikmah dari Allah, ternyata Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita karunia-Nya. Kita aja terumpetin itu. Enggak kelihatan di mata dan hati kita keutamaan istri kita dibandingkan istri orang atau perempuan lain. Begitu. Yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dari karunia, itu yang the best for us. Yang Allah belum berikan kepada kita dari karunia, maka the best for us adalah kita belum mendapatkannya. Karena boleh jadi kalau kita dapatkan karunia itu sekarang, kita belum siap. Kita belum siap. Dan mungkin kita akan hancur gara-gara karunia itu. Enggak semua yang zahirnya baik kita dapatkan segera, itu baik buat kita. Enggak semua. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian mencintai atau menyukai sesuatu, ternyata itu buruk buat kalian. Ada beberapa orang yang tadinya dia mencari jodoh,
tapi lama penantiannya. Dari hari perempuan ini nggak jadi, perempuan nolak, perempuan ini nggak jadi, perempuan ini cancel dan seterusnya. Akhirnya dia finally nemu jodoh yang ternyata inilah yang Allah persiapkan selama ini, jauh lebih afdol daripada apa yang telah berlalu. Ya, jadi segala kehilangan itu kan mungkin bagi kita madarat. Tapi boleh jadi segala kehilangan adalah bentuk persiapan Allah untuk Allah gantikan berikutnya yang terbaik, yang lebih baik insyaallah. Begitu, sehingga manusia terutama muslim itu tidak menyesali apa yang telah hilang darinya dan tidak terlalu berbangga dengan apa yang sedang dia miliki. Begitu, wallahu a'lam. Kemudian dia memberikan yusibu bihi may yasha min ibadihi. Dia yaitu Allah taala memberikan kebaikan itu kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taib, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, kita sampai jam 12.45 aja untuk sesi kali ini. Ya. Insyaallah kita lanjut di ayat-ayat berikutnya. Ya, 2 pekan lagi insyaallah taala. Barakallahu fikum jami'an. Semoga ketemu kembali di pekan berikutnya di kajian fikih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.